Apa yang dipercayai gereja kuno? Kesatuan dan kebutuhan gereja akan keselamatan. Oleh Joshua Charles dalam kisah perjalanannya menjadi Katolik. Dan ini pelajaran yang dibagikannya part 18 dari 34. Berdasarkan banyak pertanyaan yang saya terima dari banyak orang tentang apa yang diyakini oleh para bapak gereja dan bagaimana hal itu membawa saya pada pertobatan, saya memutuskan untuk membuat miniseri lain dalam miniseri Menjadi Katolik yang saya beri judul Apa yang Dipercayai Gereja Kuno. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang diyakini gereja kuno. Saya akan memilih sebuah topik dan kemudian memberikan kumpulan kutipan bapak gereja yang saya temukan dalam penelitian saya sendiri. Topik pertama yang akan saya bahas adalah apa yang dikatakan para bapak gereja tentang kesatuan dan perlunya gereja untuk keselamatan. Ini baru permukaannya, dan saya berencana untuk menambahkan ke setiap postingan ini saat saya mengumpulkan dan mengarsipkan lebih banyak kutipan. Namun ini adalah contoh luas dari kutipan-kutipan yang saya temukan dalam penelitian saya sendiri yang membawa saya ke gereja Katolik. Saya menemukan bahwa sejak awal para bapak gereja di seluruh dunia Kristen, timur dan barat, di setiap abad menegaskan dan membela bahwa Kristus hanya mendirikan satu gereja yang bersatu, menganut iman yang sama, dan di bawah perintah para uskup yang sama, yang mereka semua menyebutnya Gereja Katolik Universal, yang persekutuannya wajib dipatuhi oleh setiap orang Kristen, dan di luar persekutuan ini tidak ada keselamatan. Berikut ini adalah contoh luas dari apa yang saya temukan, dimulai dengan santo pengukuhan saya, yaitu Santo Ignatius dari Antioquia, yang juga mengenal Rasul Yohanes, dan hanya menulis sekitar 7 dekade setelah kenaikan Kristus. Santo Ignatius dari Antioquia meninggal sekitar tahun 107 Masehi. Santo Ignatius dari Antioquia, surat kepada jemaat Philadelphia, bagian 3-4 berbunyi, "Jangan berbuat salah, saudara-saudaraku. Jika orang yang mengikuti dia dan membuat perpecahan dalam gereja, dia tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Barang siapa berjalan menurut pendapat yang aneh, dia tidak setuju dengan sengsara Kristus. Berhati-hatilah agar hanya mengadakan satu ekaristi, sebab hanya ada satu daging Tuhan kita Yesus Kristus dan satu cawan untuk menunjukkan kesatuan darahnya, satu altar karena ada satu uskup bersama dengan presbiteri dan diaken, rekan-rekan hamba saya, sehingga apapun yang Anda lakukan, Anda melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan." Santo Ignatius dari Antioquia, surat kepada jemaat di Smyrna, bagian 8 berisi, "Usahakan agar kalian semua mengikuti uskup, sama seperti Yesus mengikuti Bapa dan mengikuti presbiteri, imam, sebagaimana kalian mengikuti para rasul, dan menghormati diaken sebagai institusi Tuhan. Janganlah ada orang yang melakukan apapun yang berhubungan dengan gereja tanpa uskup. Biarlah hal itu dianggap sebagai ekaristi yang patut, yang dilaksanakan baik oleh uskup atau oleh seseorang yang kepadanya ia mempercayakannya. Dimanapun uskup hadir, biarlah banyak orang juga yang hadir. Sama halnya, dimanapun Yesus Kristus berada, di situ ada gereja Katolik. Tidak sah tanpa uskup untuk membaptis atau merayakan pesta kasih sayang, ekaristi. Tetapi apa saja yang disetujuinya juga berkenan kepada Allah, sehingga segala sesuatu yang dilakukan aman dan sah." Santo Ignatius dari Antioquia, surat kepada jemaat Ralian, bagian 2-3 dan 6-7, yang berisi, "Sebab karena kamu tunduk kepada uskup, seperti halnya Yesus Kristus, maka bagiku, kamu hidup bukan menurut cara manusia, tetapi menurut Yesus Kristus yang mati untuk kita. Dengan percaya akan kematiannya, Anda mungkin lolos dari kematian.
Oleh karena itu, sebagaimana yang memang kamu lakukan, maka tanpa uskup kamu tidak boleh melakukan apapun, tetapi juga harus tunduk kepada presbiteri atau imam, seperti para rasul Yesus Kristus, yang merupakan pengharapan kita, yang kepadanya jika kita hidup, kita akan akhirnya ditemukan. Demikian pula hendaknya semua orang menghormati diaken sebagai pengangkatan Yesus Kristus, dan uskup sebagai Yesus Kristus, putra Bapa, dan para penatua sebagai Sinhedrin Allah dan majelis para rasul. Selain daripada ini, tidak ada gereja. Oleh karena itu, aku, namun bukan aku, melainkan kasih Yesus Kristus, memohon kepadamu agar kamu hanya menggunakan makanan Kristiani saja dan menjauhi tanaman herbal jenis lain. Maksudku, bidah, sebab mereka yang terbiasa dengan hal itu mencampurkan Yesus Kristus dengan racun mereka sendiri, mengucapkan hal-hal yang tidak patut dipuji, seperti mereka memberikan obat mematikan dalam anggur manis yang diminum oleh orang yang tidak tahu apa-apa dengan rakus dan dengan akibat yang fatal, kesenangan yang menyebabkan kematiannya sendiri. Oleh karena itu, waspadalah terhadap orang-orang seperti itu. Dan hal ini akan terjadi pada Anda jika Anda tidak sombong dan terus berada dalam persatuan intim dengan Yesus Kristus, Allah kita, dan uskup dan peraturan para rasul. Siapa yang berada di dalam mezbah itu suci, tetapi siapa yang berada di luar tidaklah suci. Artinya, dia yang melakukan apapun selain dari uskup dan presbiteri dan diaken, orang seperti itu tidak murni hati nuraninya. Santo Irenaeus dari Lyon yang hidup sekitar tahun 130-202 Masehi. Santo Irenaeus dari Lyon melawan ajaran sesat dalam buku 3 bab 24 bagian 1 yang berisi, sebab di dalam gereja dikatakan Allah telah menetapkan rasul, nabi, guru, seperti dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Dan semua sarana lain yang melaluinya roh bekerja, yang mana mereka yang tidak ikut serta dalam gereja, namun menipu diri mereka sendiri melalui opini-opini sesat dan perilaku mereka yang keji. Bukanlah mereka yang mengambil bagian, karena di mana gereja berada, di situ ada roh Allah, dan di mana roh Allah berada, di situ pula terdapat gereja dan segala jenis rahmat. Tetapi roh adalah kebenaran. Oleh karena itu, mereka yang tidak mengambil bagian dalam Dia tidak diberi nutrisi ke dalam kehidupan dari payudara ibu mereka, dan mereka juga tidak menikmati sumber air yang paling jernih yang keluar dari tubuh Kristus. Tetapi mereka menggali sendiri sumur-sumur yang bocor, seperti dalam Yeremia 2 ayat 13. Keluar dari parit-parit tanah dan minum air busuk dari lumpur, melarikan diri dari iman gereja agar mereka tidak diyakinkan, dan menolak roh sehingga mereka tidak dapat diajar. Santo Irenaeus dari Lyon melawan ajaran sesat dalam buku keempat bab 33 bagian 7-8 yang berisi, ia manusia rohani juga akan menghakimi mereka yang menimbulkan perpecahan, yang kekurangan kasih Allah, dan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kesatuan gereja, dan yang karena alasan-alasan sepele atau alasan apapun yang terlintas dalam pikiran mereka, memotong-motong dan membagi-bagi tubuh Kristus yang agung dan mulia, dan sejauh yang ada di dalamnya, secara positif menghancurkannya. Seperti halnya orang-orang yang mendoakan perdamaian, tetapi mereka sambil menimbulkan peperangan, dan memang menyaring nyamuk, tetapi menelan seekor unta. Seperti dalam Matius 23 ayat 24. Sebab tidak ada reformasi yang begitu penting yang dapat dilaksanakan oleh mereka, selain dapat mengimbangi kerusakan yang diakibatkan oleh perpecahan mereka.
Dia juga akan menghakimi semua orang yang berada di luar batas kebenaran, yaitu mereka yang berada di luar gereja. Tetapi Dia sendiri tidak akan dihakimi oleh siapapun. Pengetahuan sejati adalah yang terkandung dalam doktrin para rasul dan konstitusi gereja kuno di seluruh dunia, dan manifestasi kas tubuh Kristus menurut suksesi para uskup yang melaluinya mereka telah mewariskan gereja yang ada di mana-mana, yaitu gereja Katolik, dan telah sampai pada kita, dijaga dan dipelihara tanpa adanya pemalsuan kitab suci oleh sistem doktrin yang sangat lengkap dan tidak menerima penambahan atau penderitaan, pembatasan dalam kebenaran yang diyakininya, dan terdiri dari membaca firman Tuhan tanpa pemalsuan dan penjelasan sah dan tekun selaras dengan kitab suci, baik tanpa bahaya maupun penghujatan. Dan yang terpenting, hal itu terdiri dari kasih yang utama, seperti dalam 1 Korintus 13 dan 2 Korintus 8 ayat 1, yang lebih berharga daripada pengetahuan, lebih mulia daripada nubuatan, yang lebih unggul dari segala karunia Allah. Tertullian yang hidup sekitar tahun 155 sampai 220 Masehi. Tertullian, resep melawan bidat bagian 4 yang berisi, siapakah antikristus, baik sekarang maupun selama-lamanya, selain orang-orang yang memberontak melawan Kristus. Ajaran-ajaran sesat pada saat ini tidak akan lebih menghancurkan gereja karena penyelewengan doktrin mereka, sama seperti antikristus akan menganiaya pada hari itu dengan kekejaman serangan-serangannya, kecuali bahwa penganiayaan menyebabkan 7 orang mati syahid, tetapi bidat hanya membuat mereka murtad, dan oleh karena itu, sesat-sesatan harus ada agar ajaran-ajaran sesat yang dapat disetujui dapat menjadi nyata. Seperti dalam 1 Korintus 11 ayat 19, baik mereka yang tetap teguh di bawah penganiayaan maupun mereka yang tidak tersesat dalam ajaran sesat. Di manakah Marsion saat itu ketika para rasul mewariskan tradisi ini kepada penerus mereka? Nahkoda kapal Pontus, murid Stoikisme yang bersemangat? Di manakah Valentinus, murid Platonisme? Karena jelaslah bahwa orang-orang tersebut hidupnya belum lama, sebagian besar pada masa pemerintahan Antonius, dan bahwa mereka pada mulanya adalah penganut doktrin gereja Katolik pada gereja Roma di bawah keuskupan Euterius yang diberkati, sampai karena keingintahuan mereka yang tidak henti-hentinya, yang bahkan menulari saudara-saudaranya, dan mereka lebih dari 1 kali diusir. Origen yang hidup sekitar tahun 184 sampai 253 Masehi. Origens, homili 3 tentang Yosua bagian 5 yang berisi, oleh karena itu, jika seseorang ingin diselamatkan, biarkan dia masuk agar dapat memperoleh keselamatan. Biarkan dia datang ke rumah ini, di mana darah Kristus adalah tanda penebusan. Janganlah ada orang yang meyakinkan dirinya sendiri. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Di luar rumah ini, yaitu di luar gereja, tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Siapapun yang keluar dari rumah, dia bertanggung jawab atas kematiannya sendiri. Inilah arti penting darah, karena ini juga merupakan pemurnian yang diwujudkan melalui darah. Santo Siprian dari Kartago, sekitar tahun 210 sampai 258 Masehi. Santo Siprian dalam surat ke-61 kepada Pomponius mengenai beberapa perawan, bagian 4, yang berisi, janganlah mereka berpikir bahwa jalan hidup atau keselamatan masih terbuka bagi mereka jika mereka menolak menaati para uskup dan imam. Karena dalam Ulangan, Tuhan Allah bersabda, dan orang yang berbuat lancang dan tidak mendengarkan imam atau hakim, siapapun yang ada pada hari itu, orang itu akan mati, dan seluruh rakyat akan mendengar dan takut, dan tidak akan berbuat lancang lagi. Seperti dalam Ulangan 17 ayat 12-13.
Allah memerintahkan mereka yang tidak menaati imam-imamnya untuk dibunuh, dan juga mereka yang tidak mendengarkan hakim-hakimnya yang ditunjuk pada saat itu. Dan sesungguhnya mereka dibunuh dengan pedang ketika sunat daging masih berlaku. Namun sekarang sunat telah mulai menjadi roh di antara hamba-hamba Allah yang setia. Orang-orang yang sombong dan tidak seronoh dibunuh dengan pedang roh, sehingga mereka diusir dari gereja, karena mereka tidak dapat hidup darinya. Karena rumah Allah adalah satu, dan tidak ada keselamatan bagi siapapun kecuali di dalam gereja. Santo Siprian dari Kartago dalam surat 68 kepada Florentinus Pupianus bagian 8 yang berisi, "Dan Tuhan juga di dalam Injil ketika para murid meninggalkan dia, ketika dia berbicara berpaling kepada 12 murid itu, dia bersabda, 'Maukah kamu pergi juga?' Lalu Petrus menjawab, 'Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Engkau mempunyai firman hidup yang kekal, dan kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Anak Allah yang hidup.' Seperti dalam Yohanes 6 ayat 67-69. Petrus berbicara di sana, yang di atasnya gereja akan dibangun, mengajar, dan menunjukkan atas nama gereja, bahwa meskipun sekelompok besar orang yang memberontak dan sombong, yang tidak mau mendengar dan menaati, bisa saja pergi, namun gereja tidak menyimpang dari Kristus, dan mereka adalah gereja yang merupakan suatu umat yang bersatu dengan iman dan kawanan yang menganut pasturnya. Dari situlah Anda harus mengetahui bahwa uskup ada di dalam gereja dan gereja ada di dalam uskup. Dan jika ada orang yang tidak bersama uskup, dia juga tidak berada dalam gereja. Dan bahwa mereka yang menyanjung diri sendiri dengan sia-sia, yang menyelinap masuk, tidak berdamai dengan para imam Allah, dan berpikir bahwa mereka dapat berkomunikasi secara diam-diam dengan beberapa orang. Sedangkan gereja yang Katolik dan satu tidak terpecah belah atau tidak terpecah-pecah, melainkan memang terhubung dan diikat menjadi satu oleh perekat para imam yang bersatu satu sama lain. Santo Siprian dari Kartago, surat 69 kepada Juranius dan uskup Numidian lainnya, bagian 2-3 yang berisi, "Sebab ketika kita berkata, apakah Anda percaya akan kehidupan kekal dan pengampunan dosa melalui gereja yang kudus? Yang kami maksudkan adalah bahwa pengampunan dosa tidak diberikan kecuali di dalam gereja, dan bahwa di antara para bidah ketika tidak ada gereja, dosa tidak dapat dihapuskan. Selanjutnya, dalam ekaristilah, orang-orang yang dibaptis diurapi dengan minyak yang disucikan di atas altar. Tetapi dia tidak bisa menyucikan makhluk minyak yang tidak memiliki altar atau gereja. Oleh karena itu juga, tidak ada pengurapan rohani di antara para bidah. Karena jelas bahwa minyak tidak dapat disucikan, dan ekaristi tidak dapat dirayakan sama sekali di antara mereka. Oleh karena itu, kita yang bersama dengan Tuhan dan menjaga kesatuan Tuhan dan sesuai dengan kerendahan hatinya menjalankan imamatnya di dalam gereja, harus menolak dan menolak serta menganggap sebagai hal yang tidak seronoh apapun yang dilakukan oleh musuh-musuhnya dan para anti-Kristus. Dan kepada mereka yang karena kesalahan dan kejahatan mengakui iman sejati gereja yang satu, kita harus memberikan kebenaran kesatuan dan iman melalui semua sakramen rahmat ilahi. Santo Siprian dari Kartago, surat 72 kepada Jubainus, bagian 1, 3, 7, sampai 8, 10, sampai 11, 13, 20, sampai 21, dan 24, yang berisi, "Engkau telah menulis kepadaku, saudaraku yang terkasih, berharap agar kesan dalam pikiranku dapat disampaikan kepadamu, mengenai apa yang aku pikirkan, mengenai baptisan bidah,
yang ditempatkan di luar dan didirikan di luar gereja, menyombongkan diri mereka sendiri, suatu hal yang bukan merupakan hak atau kekuasaan mereka. Inilah satu baptisan yang ditetapkan dalam gereja Katolik. Tetapi kami yang memegang kepala dan akar gereja yang satu mengetahui dan yakin dengan pasti bahwa tidak ada sesuatu pun yang sah di luar gereja. Namun di antara kami bukanlah hal yang baru atau tiba-tiba bagi kami untuk menilai bahwa mereka yang datang ke gereja dari kalangan bidat harus dibaptis. Dan sejak saat itu hingga saat ini, ada ribuan bidat di provinsi kami telah dipertobatkan ke dalam gereja karena tidak sulit bagi seorang guru untuk menyindir hal-hal yang benar dan sah ke dalam pikirannya, yang setelah mengutuk kepraktisan sesat dan menemukan kebenaran gereja datang untuk tujuan ini, agar dia dapat belajar dan belajar dengan tujuan agar dia dapat hidup. Kita tidak boleh menambahkan ketegaran para bidat dengan dukungan persetujuan kita ketika mereka dengan senang hati dan siap menanti kebenaran. Namun sudah jelas di mana dan oleh siapa pengampunan dosa dapat diberikan, yaitu apa yang diberikan dalam baptisan. Sebab pertama-tama Tuhan memberikan kuasa itu kepada Petrus yang menjadi landasan dia membangun gereja, dan dari situlah dia menetapkan dan menunjukkan sumber kesatuan, kuasa, yaitu bahwa apapun yang dilepaskannya di bumi akan dilepaskan di surga. Dan setelah kebangkitan, ia juga berbicara kepada para rasul dengan berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu." Dan setelah ia berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata kepada mereka, "Terimalah Roh Kudus. Siapapun yang dosanya kamu ampuni, dosanya pun diampuni. Dan dosa siapa saja yang kamu pertahankan, dosanya tetap ada." Seperti dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Oleh karena itu, kita memahami bahwa hanya mereka yang diangkat atas gereja dan diteguhkan dalam hukum Injil dan dalam tata cara Tuhan yang diperbolehkan untuk membaptis dan memberikan pengampunan dosa. Tetapi tanpanya tidak ada sesuatu pun yang dapat diikat atau dilepaskan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengikat atau melepaskan apapun. Kami juga tidak mengusulkan hal ini, saudara terkasih, tanpa otoritas kitab suci ilahi, ketika kami mengatakan bahwa segala sesuatu diatur oleh arahan ilahi melalui hukum tertentu dan melalui peraturan khusus, dan tidak seorang pun dapat merampas dirinya sendiri. Bertentangan dengan para uskup dan imam, segala sesuatu yang bukan merupakan hak dan kekuasaannya sendiri. Karena Korah, Datan, dan Abiram berusaha merebut, bertentangan dengan Musa dan Imam Harun, kuasa melepaskan pengorbanan, dan mereka tidak melakukan tanpa hukuman apa yang berani mereka lakukan secara melawan hukum. Anak-anak Harun juga yang menaruh api di atas mezbah langsung dilahap habis di hadapan Tuhan yang murka. Hukuman apa yang tetap dijatuhkan kepada mereka yang memasukkan air asing melalui baptisan palsu, agar pembalasan ilahi dapat membalas dan menghukum ketika para bidah melakukan hal yang bertentangan dengan gereja, yang mana hanya gereja saja yang boleh melakukannya. Baptisan hanya diberikan kepada satu-satunya gereja, merupakan tugas seorang prajurit yang baik untuk mempertahankan pasukan jenderalnya dari para pemberontak dan musuh. Lalu mengapa kita menerima gereja yang tidak setia dan asing, yang merupakan musuh kesatuan ilahi, padahal kita hanya mengenal satu Kristus dan satu gerejanya? Gereja dengan menampilkan gambaran surga, memasukkan ke dalam tombaknya pohon-pohon yang menghasilkan buah, yang darinya pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Pohon-pohon ini
diairinya dengan 4 sungai, yaitu dengan 4 Injil yang melaluinya, melalui genangan surgawi, Dia melimpahkan rahmat baptisan yang menyelamatkan. Bisakah seseorang minum air dari mata air gereja jika tidak berada di dalam gereja? Bisakah seseorang memberikan ramuan surga yang menyehatkan dan menyelamatkan itu kepada siapapun jika ia diselewengkan dan dirinya sendiri dikutuk dan diasingkan keluar dari mata air surga dan telah mengering dan gagal dalam keringnya rasa haus abadi? Tuhan berseru dengan lantang, supaya siapapun yang haus hendaknya datang dan minum dari sungai air hidup yang mengalir dari dadanya. Kemana dia akan datang? Siapa yang haus? Akankah dia mendatangi orang-orang sesat yang tidak ada mata air dan sungai air hidup sama sekali? Atau kepada gereja yang satu dan didirikan di atas orang yang telah menerima kunci-kuncinya melalui suara Tuhan? Dialah yang memegang dan memiliki sendiri seluruh kekuasaan pasangannya dan Tuhannya. Di dalam Dia kita memimpin demi kehormatan dan persatuannya. Kami berjuang, rahmat-Nya serta kemuliaan-Nya kami pertahankan dengan pengabdian yang setia. Kami dengan izin ilahi memberi minum kepada umat Allah yang haus. Kami menjaga batas-batas sumber kehidupan. Oleh karena itu, jika kita memegang hak milik kita, jika kita mengakui sakramen persatuan, mengapa kita dianggap sebagai orang-orang yang menentang kebenaran? Mengapa kita dihakimi sebagai pengkhianat persatuan? Air gereja yang setia, menyelamatkan dan suci tidak dapat dirusak dan dipalsukan, sebagaimana gereja sendiri juga tidak tercemar, suci dan rendah hati. Jika para bidat mengabdi kepada gereja dan menetap di gereja, mereka dapat memanfaatkan baptisannya dan memanfaatkan penyelamatan lainnya. Tetapi jika mereka tidak berada dalam gereja, terlebih lagi jika mereka bertindak melawan gereja, bagaimana mereka dapat membaptis dengan baptisan gereja? Janganlah ada orang yang mengatakan, kami mengikuti apa yang telah kami terima dari para rasul, ketika para rasul hanya menyampaikan satu gereja dan satu baptisan yang tidak ditabiskan kecuali dalam gereja yang sama. Oleh karena itu, saudara terkasih, kita harus dengan teguh menjaga iman dan kebenaran gereja Katolik dan mengajarkan, dan dengan semua ajaran Injili dan Apostolik, rencana dispensasi dan kesatuan ilahi. Bahkan pembaptisan dengan pengakuan dosa di depan umum dan darah tidak dapat membawa manfaat bagi keselamatan bagi seorang bidah, karena tidak ada keselamatan di luar gereja. Tidak ada pengampunan dosa yang dapat diberikan di luar gereja. Mereka dengan lebih bersemangat dan siap bergegas mendatangi kita dan memohon karunia dan manfaat dari gereja bunda kita, yakni bahwa mereka sama sekali tidak dapat mencapai tujuan tersebut. Janji sejati akan rahmat ilahi kecuali mereka terlebih dahulu memahami kebenaran gereja. Santo Siprian dari Kartago, surat 73 kepada Pompi bagian 11 yang berbunyi, Petrus sendiri dengan menunjukkan dan membenarkan kesatuannya telah memerintahkan dan memperingatkan kita bahwa kita tidak dapat diselamatkan kecuali melalui baptisan tunggal dari satu gereja. Di dalam Bahtera katanya, dari Nuh hanya sedikit, yaitu 8 jiwa yang diselamatkan oleh air. Begitu pula baptisan yang akan menyelamatkan Anda. Seperti dalam 1 Petrus 3 ayat 20-21. Betapa singkat dan rohaninya rangkuman beliau memaparkan sakramen persatuan, sebab seperti halnya dalam baptisan dunia yang di dalamnya kesalahan-kesalahan yang sudah ada sejak dahulu kala telah dihapuskan, maka orang yang tidak berada di dalam bahtera Nuh tidak dapat diselamatkan oleh air. Demikian pula ia tidak dapat tampak diselamatkan oleh baptisan jika ia belum dibaptis dalam baptisan. Gereja yang didirikan dalam kesatuan Tuhan menurut sakramen bahtera yang satu. Mempelai Kristus tidak boleh berzinah. Dia tidak rusak dan murni. Dia tahu satu rumah. Dia menjaga dengan kerendahan hati yang murni.
Dia menjaga kita untuk Tuhan. Dia menunjuk putra-putra yang Dia lahirkan untuk kerajaan. Siapapun yang terpisah dari gereja dan bergabung dengan seorang penzinah dipisahkan dari janji-janji gereja. Dia yang meninggalkan gereja Kristus juga tidak dapat memperoleh pahala Kristus. Dia orang asing. Dia tidak seronoh. Dia adalah musuh. Dia tidak bisa lagi memiliki Tuhan sebagai Bapanya, yang tidak memiliki gereja sebagai ibunya. Jika ada orang yang dapat lolos dari orang yang berada di luar bahtera Nuh, maka dia juga dapat lolos dari orang yang berada di luar gereja. Tuhan memperingatkan dengan mengatakan, "Siapa yang tidak bersamaku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak berkumpul bersamaku, ia mencerai-beraikan." Seperti dalam Matius 12 ayat 30. Barang siapa merusak perdamaian dan kerukunan Kristus, ia melakukannya bertentangan dengan Kristus. Dia yang mengumpulkan di tempat lain selain di gereja, mencerai-beraikan gereja Kristus. Tuhan bersabda, "Aku dan Bapa adalah satu." Seperti dalam Yohanes 10 ayat 30. Dan sekali lagi, ada tertulis tentang Bapa dan tentang Putra dan tentang Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Seperti dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan adakah yang percaya bahwa kesatuan ini yang berasal dari kesatuan ilahi dan menyatu dalam sakramen-sakramen surgawi dapat terpecah belah dalam gereja dan dengan berpisahnya kehendak-kehendak yang bertentangan? Siapa yang tidak memegang kesatuan ini berarti tidak memegang hukum Tuhan, tidak memegang iman akan Bapa dan Anak, dan tidak memegang kehidupan dan keselamatan. Laktianus yang hidup sekitar 250 sampai 325 Masehi, The Divine Institute, buku keempat bab 30, yang berisi, "Namun, karena banyak ajaran sesat yang ada dan umat Allah telah terpecah belah menjadi beberapa bagian karena hasutan setan, kebenaran tersebut harus kami tandai secara singkat dan ditempatkan di tempat tinggalnya yang khas, sehingga jika ada orang yang ingin menimba air kehidupan, ia tidak boleh terbawa ke dalam kolam yang bocor dan tidak dapat menampung air. Namun ia dapat mengetahui sumber air Tuhan yang berlimpah, yang diairi, sehingga ia dapat menikmati terang abadi. Di atas segalanya, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui bahwa Dia sendiri dan para duta-dutanya telah meramalkan bahwa pasti ada banyak sekte dan ajaran sesat yang akan merusak kesatuan tubuh suci, dan bahwa mereka menasehati kami untuk berjaga-jaga dengan sangat hati-hati, agar kami tidak terjerumus ke dalam jerat dan tipu muslihat musuh kami yang dikehendaki Allah untuk kami lawan. Ada beberapa iman yang kurang kokoh atau mereka yang kurang terpelajar akan kurang hati-hati yang merusak kesatuan dan memecah belah gereja. Namun mereka yang imannya belum menetap ketika mereka berpura-pura mengenal dan menyembah Tuhan dengan tujuan meningkatkan kekayaan dan kehormatan mereka, menginginkan kekuasaan sakral tertinggi, dan ketika mereka dikalahkan oleh pihak lain yang lebih berkuasa, mereka lebih memilih untuk memisahkan diri dari para pendukung mereka, daripada menanggung orang-orang yang berada di atas mereka, yang sebelumnya mereka sendiri ingin ditaklukkan. Tetapi mereka semua yang terjerat oleh penipuan setan, yang seharusnya mereka waspadai dan waspadai. Karena kecerobohan, mereka kehilangan nama dan penyembahan kepada Tuhan. Karena ketika mereka disebut orang-orang Frigia, atau orang-orang Novatia, atau orang-orang Valentinian, atau orang-orang Markionit, atau orang-orang Antropis, atau orang-orang Arian, atau dengan nama lain apapun, maka mereka tidak lagi menjadi bagian orang-orang Kristen, tetapi telah kehilangan nama Kristus dan mengambil nama-nama manusia dan nama lahiriah. Oleh karena itu, hanya gereja Katolik saja yang mempertahankan ibadat sejati. Inilah sumber kebenaran. Inilah tempat bersemayamnya iman. Inilah bait Allah yang di dalamnya, jika tidak ada orang yang masuk atau yang ke sana,
Jika ada yang keluar, maka ia terasing dari pengharapan hidup dan keselamatan kekal. Tidak seorang pun boleh menyanjung dirinya sendiri dengan perselisihan yang terus-menerus, karena pesaingnya adalah menghormati kehidupan dan keselamatan, yang jika tidak dijaga dengan hati-hati dan tekun, akan hilang dan musnah. Namun, karena mereka semua perkumpulan bidat, menyebut diri mereka Kristen dibanding orang lain, dan berpikir bahwa mereka adalah gereja Katolik, maka harus diketahui bahwa gereja Katolik yang sejati adalah gereja yang di dalamnya terdapat pengakuan dosa dan pertobatan, yang memperlakukan hal-hal yang tidak benar dengan cara menyehatkan dosa-dosa dan luka-luka yang diakibatkan oleh kelemahan daging. Santo Cyrillus dari Yerusalem, Kuliah Katekese 18, bagian 22 sampai 23, 26 dan 28 yang berisi, "Sekarang, izinkan saya menyelesaikan apa yang masih perlu dikatakan mengenai pasal pengakuan iman dalam satu gereja Katolik yang kudus, yang walaupun kita dapat mengatakan banyak hal, kita akan membicarakannya secara singkat. Maka disebut Katolik karena tersebar di seluruh dunia, dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lainnya. Dan karena ajaran ini mengajarkan secara universal dan lengkap dan satu doktrin yang harus diketahui manusia, mengenai hal-hal baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, surgawi dan duniawi. Dan karena hal itu membuat seluruh umat manusia tunduk pada kesalehan, baik yang menjadi gubernur maupun yang diperintah, baik yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Dan karena ia secara universal mengobati dan menyembuhkan seluruh jenis dosa yang dilakukan oleh jiwa atau tubuh, dan memiliki dalam dirinya sendiri setiap bentuk keajaiban yang disebutkan, baik dalam perbuatan maupun perkataan, dan dalam setiap jenis karunia rohani. Tetapi karena kata eklesia diterapkan pada hal-hal yang berbeda, seperti juga tertulis mengenai orang banyak dalam teater Efesus. Dan setelah ia berkata demikian, ia membubarkan jemaat, seperti dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 14. Dan karena seseorang mungkin dengan tepat dan benar mengatakan bahwa ada gereja yang melakukan kejahatan, yang saya maksud adalah pertemuan para bidah, kaum Markionis, dan Manike, dan yang lainnya. Karena dengan alasan ini, iman telah dengan aman menyampaikan kepada Anda pasal sekarang dari pengakuan iman, dan dalam satu gereja Katolik yang kudus, agar Anda dapat menghindari pertemuan-pertemuan buruk mereka, dan selalu tinggal bersama gereja Katolik yang kudus, di mana Anda dilahirkan kembali. Dan jika Anda pernah tinggal di dalam kota-kota, tanyakan bukan hanya di mana rumah Tuhan berada, karena sekte-sekte profan lainnya juga berusaha menyebut sarang mereka sebagai rumah Tuhan. Atau hanya di mana gereja berada, tetapi di mana gereja umat Katolik berada. Sebab disinilah nama istimewa dari gereja kudus, ibu kita semua, yang merupakan mempelai Tuhan kita, Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Sebab ada tertulis, sama seperti Kristus juga mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya untuk itu. Seperti juga dalam Efesus 5 ayat 25. Dan yang lainnya merupakan gambaran dan salinan Yerusalem yang di atas, yang merdeka, dan ibu dari kita semua. Seperti juga dalam Galatia 4 ayat 26, yang tadinya mandul, tapi sekarang sudah banyak anak. Dalam gereja Katolik yang kudus, menerima petunjuk yang berlaku baik, kita akan mencapai kerajaan surga dan mewarisi kehidupan kekal. Untuk itulah kami menanggung segala jerih payah agar kami dapat mengambil bagian di dalamnya dari Tuhan. Sebab tujuan kami bukanlah tujuan yang remeh, tetapi ikhtiar kami adalah memperoleh hidup yang kekal. Santo Hieronymus yang hidup sekitar tahun 342 atau 347 sampai 420 Masehi. Santo Hieronymus, surat 15 kepada Paus Damasus, bagian 2, yang berisi, "Kata-kataku diucapkan kepada penerus pelayan, kepada murid salib, karena aku tidak mengikuti pemimpin manapun selain Kristus. Maka aku tidak berkomunikasi dengan siapapun kecuali berkat-Mu, yaitu dengan tahta Petrus.
Aku tahu, inilah batu karang di mana gereja dibangun. Seperti dalam Matius 16 ayat 18. Disinilah satu-satunya rumah di mana domba Paskah boleh dimakan dengan benar. Inilah Bahtera Num, dan siapa yang tidak ditemukan di dalamnya akan binasa karena air bah melanda. Santo Hieronymus komentar tentang Titus 3 ayat 10-11 yang berisi, namun para bidah menghakimi diri mereka sendiri dengan menarik diri dari gereja karena pilihan mereka sendiri. Penarikan diri ini tampaknya merupakan kecaman terhadap hati nurani pribadi. Menurut saya, perbedaan antara bidah dan perpecahan adalah bahwa bidah mengandung doktrin yang menyimpang. Perpecahan memisahkan diri dari gereja karena pertikaian para uskup. Yang pasti, hal ini dapat dipahami sampai batas tertentu pada awalnya. Apapun yang terjadi, tidak ada perpecahan yang gagal untuk menciptakan suatu ajaran sesat bagi dirinya sendiri. Sehingga perpecahan tersebut tampaknya seperti menarik diri dari gereja dengan benar. Santo Agustinus yang hidup sekitar tahun 354 sampai 430 Masehi. Santo Agustinus, Agama Sejati, bagian 9 sampai 10 dan 12 yang berisi, maka agama tidak boleh dicari dalam kebingungan orang-orang kafir, atau dalam kecaman para bidah, atau dalam kehinaan para skikmatis, atau dalam kebutaan orang-orang Yahudi, melainkan hanya di antara mereka yang disebut Katolik atau Kristen Ortodoks, yaitu penjaga kebenaran dan pengikut hak. Gereja Katolik yang tersebar luas dan kuat di seluruh dunia memanfaatkan semua orang yang berbuat salah untuk mengoreksi mereka jika mereka mau bangkit dan untuk membantu kemajuannya sendiri. Ia memanfaatkan bangsa-bangsa sebagai bahan untuk operasinya para bidah, untuk mengadili doktrinnya para skikmatis, untuk membuktikan stabilitasnya, dan orang Yahudi sebagai penghalang keindahannya. Ada yang diundang, ada yang dikucilkan, ada yang ditinggalkan, ada yang digiring. Kepada semua orang, hal itu memberi kuasa untuk mengambil bagian dalam rahmat Allah, baik mereka yang masih dalam tahap pembentukan maupun yang baru diterima atau yang baru dikumpulkan. Anggota-anggotanya bersifat duniawi, yaitu orang-orang yang hidup atau pendapatannya bersifat duniawi. Toleransinya sebagai sekam yang dilindungi jagung dari lantai hingga terlepas dari penutupnya. Di lantai ini, setiap orang secara sukarela membuat jagung atau sekam untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dosa atau kesalahan setiap orang ditoleransi sampai ia menemukan penuduh atau membela pendapatnya yang jahat dengan rasa permusuhan yang terus-menerus. Mereka yang dikucilkan kembali dengan cara bertobat, atau dalam kebebasan yang mengerikan, tenggelam dalam kejahatan sebagai peringatan bagi kita agar tekun, atau mereka menyebabkan perpecahan dalam melatih kesabaran kita, atau mereka menghasilkan ajaran sesat untuk menguji kecerdasan kita, atau untuk mempercepatnya. Dengan cara seperti itu, orang-orang Kristen yang duniawi meninggalkan kita, karena mereka tidak dapat dikoreksi atau ditanggung. Kita harus berpegang teguh dengan agama Kristen dan persatuan gereja Katolik, dan disebut Katolik tidak hanya oleh anggotanya sendiri, tetapi oleh semua musuhnya. Entah mereka mau atau tidak, para bidah dan skikmatis tidak menggunakan nama lain selain nama Katolik. Ketika mereka membicarakannya, bukan di antara mereka sendiri, melainkan dengan orang luar. Mereka tidak dapat membuat dirinya dimengerti, kecuali mereka menunjukkannya dengan nama yang digunakan secara universal. Santo Agustinus, Iman dan Pengakuan Iman, bab 10, bagian 21, yang berisi, kami juga percaya pada gereja suci, dengan tujuan tentu saja Katolik, baik bagi para bidah maupun skikmatis. Mereka menata gereja-gereja jemaatnya, namun orang-orang bidah dengan mempunyai pendapat yang salah mengenai Tuhan merugikan iman itu sendiri. Sedangkan para skikmatis di sisi lain, dalam perpisahan yang jahat memutuskan hubungan kasih persaudaraan. Meskipun mereka mungkin mempercayai apa yang kita yakini, oleh karena itu, para bidah juga tidak termasuk dalam gereja Katolik yang mengasihi Tuhan.
Kaum skigmatis juga tidak menjadi bagian dari hal yang sama, karena mereka mengasihi sesamanya dengan dirinya sendiri, bersedia mengampuni dosa-dosa sesamanya, karena mereka berdoa agar pengampunan dapat diberikan kepada dirinya sendiri oleh Dia yang telah mendamaikan kita dengan dirinya sendiri, menghapus semua masa lalu. Hal-hal yang memanggil kita ke kehidupan baru. Dan sampai kita mencapai kesempurnaan hidup yang baru ini, kita tidak bisa hidup tanpa dosa. Namun demikian, yang menjadi persoalan adalah konsekuensi jenis dosa apa yang mungkin terjadi. Santo Agustinus melawan surat mendasar Manikias, bagian 5-6, yang berisi, "Karena di dalam gereja Katolik, jangan bicara tentang hikmah yang paling murni, yang pengetahuannya hanya diperoleh segelintir orang rohani dalam hidup ini, sehingga dapat mengetahuinya bahkan dalam ukuran yang paling sedikit. Karena mereka hanyalah manusia biasa, masih tanpa ketidakpastian apapun. Karena sebagian besar orang lain memperoleh keamanan mereka bukan dari ketajaman intelektual, tetapi dari kesederhanaan iman. Belum lagi, kebijaksanaan ini yang Anda tidak yakini ada di dalam gereja Katolik. Ada banyak hal lain yang paling adil yang membuatku tetap di dadanya. Persetujuan dari para berbagai bangsa dan negara membuat aku tetap berada di dalam gereja. Begitu pula otoritasnya yang diresmikan oleh mukjizat, dipupuk oleh harapan, diperluas oleh cinta, ditegakkan oleh usia. Suksesi para imam menjaga aku, mulai dari jabatan Rasul Petrus, yang kepadanya Tuhan setelah kebangkitannya memberikan tugas untuk mengembalakan domba-dombanya, hingga ke keuskupan saat ini. Dan yang terakhir, nama Katolik itu sendiri yang bukan tanpa alasan, di tengah begitu banyak ajaran sesat, tetap dipertahankan oleh gereja. Sehingga, meskipun semua bidah ingin disebut Katolik, namun ketika ada orang asing yang bertanya, di mana gereja Katolik bertemu, tidak ada bidat yang berani menunjuk ke kapel atau rumahnya sendiri. Begitulah jumlah dan pentingnya ikatan berharga yang dimiliki oleh nama Kristiani yang menjaga umat beriman di gereja Katolik. Sebagaimana mestinya, meskipun karena lambatnya pemahaman kita atau pencapaian kecil dalam hidup kita, kebenaran mungkin belum sepenuhnya mengungkapkan dirinya. Namun bagi Anda, ketika tidak ada hal-hal ini yang menarik atau mempertahankan saya, janji kebenaran adalah satu-satunya hal yang berperan. Sekarang, jika kebenaran telah dibuktikan dengan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan keraguan, maka hal itu harus didahulukan dari semua hal yang membuat saya tetap bertahan di gereja Katolik. Tetapi jika hanya ada janji tanpa pemenuhan apapun, tidak seorang pun akan menggerakkan saya dari iman yang mengikat pikiran saya dengan ikatan yang begitu kuat dan begitu kuat dengan agama Kristen. Bagi saya tidak boleh mempercayai Injil kecuali didorong oleh otoritas gereja Katolik. Jadi ketika mereka yang otoritasnya telah saya setujui untuk dipercaya kepada Injil, mengatakan kepada saya untuk tidak dipercaya pada Manikeus yang adalah seorang bidah, bagaimana saya bisa tidak menyetujuinya? Santo Agustinus, surat 43 kepada Gregorius, Eleusius, 2 Flexis, Grammaticus, dan lain-lain, bab 1 bagian 1, yang berisi, Rasul Paulus berkata, orang yang sesat telah menerima teguran pertama dan kedua, menolaknya, karena ia tahu bahwa orang yang sesat itu telah ditumbangkan dan berbuat dosa, karena dirinya sendiri yang dihukum. Tetapi betapapun ajaran yang dianut manusia adalah salah dan sesat, jika mereka tidak memeliharanya dengan keras kepala. Apalagi mereka tidak merancangnya dengan gegabah karena anggapan mereka sendiri, melainkan menerimanya dari orang tua yang telah tersesat dan terjerumus ke dalam kesesatan. Dan jika mereka dengan gelisah mencari kebenaran dan siap untuk memperbaiki ketika mereka menemukannya, orang-orang seperti itu tidak dapat dianggap sesat. Atas dasar ini, saya menulis bahkan kepada beberapa orang pemimpin kaum Donatis. Tentu saja, bukan surat-surat persekutuan yang karena kesesatan mereka sudah lama tidak lagi mereka terima dari gereja Katolik yang tidak terpecah belah, yang tersebar di seluruh dunia, melainkan
surat-surat yang bersifat pribadi, seperti yang mungkin kami kirimkan bahkan ke penyembah berhala. Santo Agustinus tentang pembaptisan melawan kaum Donatis, buku keempat yang berisi, sama seperti baptisan yang tidak ada manfaatnya bagi orang yang meninggalkan dunia dengan kata-kata dan bukan perbuatan. Demikian pula, tidak ada manfaatnya bagi orang yang dibaptis dalam ajaran sesat atau perpecahan. Tetapi, masing-masing dari mereka, ketika ia memperbaiki jalannya, mulai menerima keuntungan dari apa yang sebelumnya tidak menguntungkan, namun sudah ada di dalam dirinya. Saya tidak ragu-ragu sejenak untuk menempatkan katekumen Katolik yang berkobar-kobar dengan kasih kepada Tuhan di hadapan para bidat yang dibaptis. Kita juga belum melakukan penghinaan terhadap sakramen baptisan yang telah diterima oleh orang yang terakhir, sedangkan yang pertama belum diterima. Kita juga tidak menganggap bahwa sakramen katekumen lebih diutamakan daripada sakramen baptisan ketika kita mengakui bahwa beberapa katekumen lebih baik dan lebih setia daripada beberapa orang yang dibaptis. Sebab perwira Cornelius sebelum dibaptis lebih baik daripada Simon yang sudah dibaptis. Sebab Cornelius bahkan sebelum ia dibaptis sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Simon bahkan setelah dibaptis masih sombong dengan roh najis. Tetapi karena hal itu tidak ada gunanya bagi keselamatan, kecuali dia yang telah dibaptis benar-benar dalam kesempurnaan penuh, dimasukkan ke dalam gereja dan mengoreksi kejahatan bejatnya sendiri. Maka marilah kita mengkoreksi kesalahan orang-orang sesat, agar kita dapat mengenali apa yang ada di dalam diri mereka, melainkan milik Kristus. Santo Vincent dari Lerins dalam Community bagian 4-6 berisi, saya kemudian sering bertanya dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian kepada begitu banyak orang yang terkemuka dalam hal kesucian dan pembelajaran. Bagaimana dan dengan aturan universal apa yang pasti dan bisa dikatakan. Saya dapat membedakan kebenaran iman Katolik dari kepalsuan ajaran sesat. Dan saya selalu dan hampir dalam setiap kasus menerima jawaban yang menyatakan hal baik ini. Baik saya ataupun orang lain yang ingin mendeteksi penipuan dan menghindari jerat para bidat yang sedang berkembang dan untuk terus sehat dan utuh dalam gereja Katolik. Iman kita harus dengan bantuan Tuhan memperkuat keyakinan kita dalam dua cara. Pertama, berdasarkan otoritas hukum ilahi, dan kemudian yang kedua, berdasarkan tradisi gereja Katolik. Namun di sini mungkin ada yang bertanya, karena kanon kitab suci sudah lengkap dan cukup untuk segala hal dan lebih dari cukup, lalu apa perlunya menggabungkan otoritas penafsiran gereja dengannya? Karena kedalaman kitab suci, semua orang tidak menerimanya dalam satu pengertian yang sama, tetapi yang satu memahami kata-katanya dalam satu cara dan dalam cara yang lain, sehingga tampaknya mampu membedakan penafsiran sebanyak jumlah penafsir. Karena Novitian menguraikannya dengan satu cara, Sebelius dengan cara lain, Donatus dengan cara lain, Arius, Eunomis, Makedonius dengan cara lain, Photius, Apollinaris, Priscillian dengan cara yang lain, Lovinian, Pelagius, Selentius dengan cara yang lain, dan yang terakhir, Nestorius dengan cara yang lain. Oleh karena itu, mengingat beberapa rumitnya berbagai kesalahan tersebut, maka sangatlah perlu kiranya kaidah pemahaman yang benar mengenai para nabi dan rasul disusun sesuai dengan standar penafsiran gerejawi dan Katolik. Terlebih lagi, di dalam gereja Katolik sendiri, segala kehati-hatian harus dilakukan agar kita berpegang pada iman yang diyakini di mana-mana, selalu oleh semua orang. Sebab itulah yang benar-benar Katolik dalam arti yang paling ketat, yang sebagaimana dinyatakan dalam nama dan alasannya, memahami semuanya secara universal. Aturan ini akan kita patuhi jika kita mengikuti universalitas, zaman kuno, dan persetujuan. Kita akan mengikuti universalitas jika kita mengakui bahwa satu iman itu benar, yang diakui oleh seluruh gereja di seluruh dunia. Zaman kuno, jika tidak ada yang menyimpang dari penafsiran yang jelas-jelas dianut oleh nenek moyang dan nenek moyang kita yang suci. Persetujuan, dengan cara yang sama,
Jika pada zaman dahulu kita menganut definisi dan ketetapan persetujuan dari semua, atau setidaknya hampir semua imam dan doktor. Santo Fulgentius dari Ruspe, aturan iman bagian 43-44 yang berisi, siapapun yang menerima sakramen pembaptisan kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, baik dalam gereja Katolik ataupun dalam bidah ataupun perpecahan, apapun, menerima sakramen lengkap, tetapi dia tidak akan memperoleh keselamatan yang merupakan dampak sakramen jika dia menerima sakramen di luar gereja Katolik. Oleh karena itu, orang tersebut harus kembali ke gereja, bukan untuk menerima sakramen pembaptisan lagi, yang tidak seorang pun boleh mengulanginya dalam hal seseorang yang telah dibaptis, tetapi agar ia menerima hidup kekal dalam komunitas Katolik. Siapapun yang telah menerima sakramen pembaptisan tetapi menjauh dari gereja Katolik tidak akan pernah siap untuk memperoleh kehidupan kekal. Orang yang demikian, sekalipun ia sangat dermawan dalam bersedekah, bahkan menghancurkan darahnya demi nama Kristus, karena dalam hidup ini dia belum berpegang erat pada persatuan gereja Katolik, maka ia tidak akan mendapat kekekalan penyelamatan. Dimanapun pembaptisan dapat bermanfaat bagi siapapun, disitulah sedekah dapat bermanfaat. Baptisan memang bisa dilakukan di luar gereja, namun baptisan tidak akan berguna kecuali di dalam gereja Katolik. Oleh karena itu, hanya di dalam gereja Katolik penerimaan pembaptisan dan karya belas kasih serta pengakuan mulia dalam Kristus dapat berguna bagi siapapun, asalkan seseorang hidup dengan baik di dalam gereja Katolik. Santo Fulgentinus dari Ruspe tentang pengampunan dosa bab 19 bagian 1-2 yang berisi, oleh karena itu, hanya dalam gereja Katolik pengampunan dosa diberikan dan diterima. Sang mempelai laki-laki sendiri menyebut gereja ini sebagai satu-satunya burung merpati yang dipilihnya, yang ia dirikan di atas batu karang, yang kepadanya ia memberikan kunci-kunci kerajaan surga, yang kepadanya ia juga menganugerahkan kuasa untuk mengikat dan melepaskan, sama seperti kebenaran itu sendiri. Dengan jujur berjanji kepada Petrus yang terberkati, dengan mengatakan, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang alam baka tidak akan menguasainya. Aku akan memberimu kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan dilepas di surga." Seperti dalam Matius 16 ayat 18-19. Siapapun yang berada di luar gereja ini, yang telah menerima kunci kerajaan surga, tidak mengajarkan jalan menuju surga, melainkan ke neraka. Dia juga tidak menuju ke rumah kehidupan kekal, tetapi dia bergegas menuju hukuman kematian kekal. Tidak hanya jika ia tetap menjadi penyembah berhala tanpa pembaptisan, tetapi juga bahkan jika ia tetap menjadi bidah saat ia dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikian pula, seseorang tidak memperoleh kehidupan sejati karena kelayakan baptisan. Jika ia dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, jika ia tidak mengakhiri hidup ini di dalam gereja Katolik, juga tidak akan ada orang yang hidup karena sakramen baptisan gereja jika ia tidak memegang persekutuan iman dan kasih gereja. Orang yang diselamatkan oleh sakramen baptisan akan dipelihara oleh kesatuan kasih dalam gereja Katolik sampai akhir hayatnya. Santo Paus Gregorius yang Agung, Moralia dalam Ayub, bagian 4, buku 20, bagian 15, yang berisi, semua bidah, bila dibandingkan dengan usia gereja Katolik, pantas disebut lebih muda pada waktunya, karena mereka keluar dari gereja, bukan dia keluar dari mereka. Oleh karena itu benar juga yang dikatakan Yohanes, mereka keluar dari antara kita, tetapi mereka tidak termasuk di dalam kita. Karena jika mereka ada di antara kita, pasti mereka akan tetap tinggal bersama kita. Seperti dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. Karena mereka lebih muda pada waktunya yang mencemooh gereja suci ketika mereka keluar darinya.
mereka tidak menghiraukan kata-kata instruksinya. Pada bagian 6, buku 35, bagian 33 berisi, "Tetapi karena tidak ada kepolosan, tidak ada ketaatan sejati dalam berbagai kelompok bidah, biarlah mereka yang memiliki pengetahuan iman mempersembahkan seekor domba, tetapi hanya satu." Artinya, biarlah mereka berpikiran untuk tetap tidak bersalah dan taat pada kesatuan gereja suci. Karena yang satu tidak dapat dibagi dengan angka-angka. Karena satu yang sedang kita bicarakan ini juga bukanlah suatu angka. Artinya, datang ke gereja suci dengan kepolosan dan ketaatan, biarlah mereka menawarkan pemikiran yang tidak dapat dipecah belah oleh perpecahan sekte. Surat keempat dari buku 4 kepada Ratu Theodelia yang berisi, "Kami mengetahui dari laporan orang-orang tertentu bahwa kemuliaan Anda telah dibimbing oleh beberapa uskup, bahkan hingga melakukan pelanggaran terhadap gereja suci dengan menarik diri dari persekutuan kebulatan secara Katolik. Sekarang, semakin kami dengan tulus mencintaimu, semakin serius kami sedih terhadapmu, karena kamu mempercayai orang-orang yang tidak terampil dan bodoh, yang bukan hanya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi juga sulit memahami apa yang telah mereka dengar. Lebih jauh lagi, jika ada yang menduga untuk berbicara atau memikirkan sesuatu yang bertentangan dengan iman sinode tersebut, Chalcedon, kami membenci pendapatnya dengan introposisi kutukan, karena Anda mengetahui keutuhan iman kami berdasarkan pengakuan hati nurani kami. Tetap saja, Anda tidak boleh memisahkan diri dari persekutuan gereja Katolik. Jangan sampai semua air mata Anda dan semua perbuatan baik itu menjadi sia-sia jika mereka ditemukan asing dari iman yang benar." Santo Beda Venerabilis dalam buku On the Temple di Kuil, buku pertama, yang berisi, "Rumah Tuhan yang dibangun Raja Salomo di Yerusalem dijadikan sebagai gambaran gereja universal, Katolik yang kudus, yang dari umat pilihan pertama hingga umat terakhir yang dilahirkan di ujung dunia, yang di setiap hari dibangun melalui rahmat Raja Perdamaian, yakni penebusannya. Sebagian masih dalam keadaan ziarah darinya di bumi, dan sebagian lagi setelah lolos dari kesulitan persinggahannya sudah berkuasa bersamanya di surga, di mana ketika penghakiman terakhir selesai, ia akan memerintah sepenuhnya bersamanya." Alasan mengapa rumah Tuhan dibangun dalam versi perdamaian adalah karena gereja yang tersebar di seluruh dunia terdiri dari iman yang satu dan sama, serta persekutuan kebenaran universal, karena Tuhan tidak terbagi-bagi, melainkan tempatnya yang damai dan kediamannya di Sion, seperti dalam Mazmur 75 ayat 3. Demikian, semoga penjelasan dari Yosua Charles dalam perjalanannya menjadi Katolik dalam mempelajari sejarah gereja Katolik kuno ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.